Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa ini penting, Bapak Ibu. Contoh suara merek Zara yang mencakup bahasa, nada, gaya penulisan. Semakin baik kita mendokumentasi, ini hal yang paling membosankan dari branding, cuma ini harus ditulis, ditentukan supaya orang yang bukan pemilik produknya juga tahu tentang karakter produk kita. Contoh bahasa, penggunaan bahasa kalau di Zara harus sederhana, langsung, dan mudah dimengerti. Zara tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang rumit. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat tanda kutip seperti akademis, fluktuatif, nggak boleh. Karena semua orang bisa jadi tidak semua orang mengerti bahasa-bahasa seperti itu. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, langsung bisa dipahami oleh semua kalangan. Menggunakan bahasa longitudinal, siapa yang tahu? Jadi tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Dan Zara nadanya harus positif, energik, dan optimis. Terima kasih untuk kemudiannya. Optimis kira-kira nadanya? Tidak. Kalau misalnya terima kasih yang bisa dibantu kembali, nadanya harus tinggi, harus energik. Itu dilatih, dibiasakan. Jadi kalau menyambut harus energik dan harus optimis. Tidak boleh lesu. Sama kayak kalau kata Alfamart, selamat datang di Indomaret gitu ya. Oke, Indomaret ya. Selamat datang di Indomaret. Nadanya itu menyenangkan, ceria, tinggi. Meskipun setelah closing mereka harus nombokin uangnya karena nggak match misalkan. Tapi nadanya harus tinggi, harus ceria. Karyawan tidak boleh atau harus menghindari menunjukkan emosi di depan konsumen yang sudah terkesan profesional. Begitupun dengan gaya penulisan yang ringkas, modern, dan menyenangkan. Contoh, menggunakan kalimat yang singkat dan langsung. Case-nya lebih Zara. Koleksi terbaru Zara hadir dengan gaya yang simple, tetapi tetap fresh atau fashionable. Gitu. Menggunakan bahasa-bahasa yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ada pengalaman, experience, pengalaman. Kita berpikir bahwa pengalaman hanya muncul atau didapatkan dari interaksi manusia dengan produk saja. Ternyata tidak. Pengalaman itu muncul ketika market ingin membeli produknya, browsing. Kalau sekarang kan budaya browsing ya, kalau kita mau beli produk kita mereview dulu nih, lihat review orang lain. Kita melihat websitenya, kita melihat tokonya. Misalnya case tadi di Zara ini, bajunya minimalis ya, kalau di Zara dia modern, minimalis, biasanya polos-polos gitu aja. Pengalaman belanja in-store ataupun belanja online yang konsisten, baik tampilan secara online dan tampilan di tokonya memiliki korelasi, minimalis, clean, dan lain sebagainya. Bahkan pengalaman saat bertanya pada pegawai atau pengalaman saat komplain barang. Kalau misalkan ada orang yang bertanya, kalau ukuran S ada nggak? Oh ada kakak. Kalau ukuran M, oh M kita juga tersedia kakak. Kalau M, niat beli nggak sih? Gitu kan ya. Padahal dia benar-benar nanya. Cuma kadang klien kita belum maksimal kesabaran setipis tisu. Dan ketika komplain, kita biasanya senang ketika ada orang yang membeli produk kita, tapi kalau produk kita rusak gitu, biasanya sedih tuh, panik, gak mau ngelayanin, gitu ya. Padahal pengalaman terjadi dari audit tersebut membeli produk sampai dengan produk mereka gunakan. Contoh, waktu itu saya pernah membeli hotel juga. Kalau ingin dapat makanan gratis di hotel, bawa aja ke makanan ke restonya. Karena SOP-nya harus diganti baru. Gitu. Jadi pihak hotel tidak kompromi dengan higienis setiap makanannya. Gitu. Entah bahkan pihak
apa namanya waitersnya di SOP-nya tidak boleh mempertanyakan kenapa ada kecoa di situ, tidak boleh. Begitu ada kecoa di plate-nya, pilih cuma satu, ganti plus voucher. Itu yang menjamin, banyak sekali yang lain, dan itu yang menjamin kenapa orang mau bayar mahal untuk makan di hotel. Karena kalau misalkan dibalik ya, ada kecoa di sini terus waitersnya marah-marah. Nah, saya juga pertanyaannya sama Pak, kok bisa ada kecoa di makanan Bapak? Debat kusir. Cuma masalah capcay aja, jadi jelek, bikin review di Google Review. Saya tidak mau kembali di hotel ini karena hotel ini memberi pengalaman buruk. Saya trauma seumur hidup saya, misalnya gitu. Orang di hotel itu membaca postingannya, hah, hotel ini menjual capcay dengan kecoa di dalamnya. Kayaknya saya nggak cocok dengan makanan itu. Itu yang banyak terlewat, padahal pengalaman yang perlu diingat dari depan sampai belakang. Itu harus kita bertanggungjawabkan. Kita berani menerima income orang lain, kita juga harus mempertanggungjawabkan produk kita. Contoh, ini logika sederhana. Kita menjual produk kepada orang lain dengan harga 3 juta rupiah misalkan. Mungkin kita juga harus berpikir ya, orang lain mendapatkan 3 juta bisa jadi itu gaji 1 bulan mereka. Tapi uang tersebut yang susah payah mereka kumpulkan diberikan ke kita untuk beli produk kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menyambut orang tersebut, mengapresiasi orang tersebut. Kalau misalkan kita tidak memberi pelayanan yang baik, bisa jadi ada isu negatif. Iya kalau cuma orang itu, kalau dia punya keluarganya keluarga besar, keluarganya suka posting di Instagram lagi. Kira cuma satu orang, ternyata yang tidak mau berkomunikasi orang yang lain. Iya, ya, ini kosong. Selanjutnya, nongkrong. nilai. Ini yang paling penting dan terakhir. Untuk case study Zara menjunjung tinggi kebebasan ekspresi. Maka dari itu baju-baju di Zara harus menampilkan semua budaya yang ada di Indonesia atau setidaknya di area mereka. Ada baju yang cocok untuk digunakan bagi mereka yang berkerudung. Ada baju yang cocok digunakan untuk mereka yang tidak berkerudung. Ada baju yang cocok digunakan untuk pria, tetapi ingin terkesan tidak terlalu maskulin. Semua diakomodasi. Zara percaya manusia harus bebas mengekspresikan diri mereka, dan Zara ada untuk mereka. Selanjutnya, aksesibilitas. Zara memberikan nilai aksesibilitas dengan menawarkan pakaian produk fashion yang katanya terjangkau, tapi ya agak mahal ya sebenarnya. Tapi kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Ya. Jahitannya ketemu. Saya pernah beli baju yang murah online, tapi kancing kanan sama lubang kirinya ini nggak match. Jadi bajunya naik. Jadi Zainuddin. Nah itu kadang terjadi brand-brand yang sudah mature ya, sudah berpengalaman gitu. Atau sederhana, saya pernah beli baju yang dicuci beberapa kali pakai mesin cuci, kulitnya lepas. Oh itu Zainal. Dan lain sebagainya. Selanjutnya, responsif terhadap Zainuri. tren. Nah ini menarik sebenarnya karena ada brand yang tidak responsif terhadap tren, tapi juga berhasil. Ada yang tahu? Uniqlo. Uniqlo itu bertentangan dengan Zara, tapi dua-duanya bisa survive. Nah di sini yang saya pahami adalah selama kita konsisten menemukan poin positif, ingat semua produk ada marketnya. Itu yang perlu jeli kita cari. Selanjutnya kualitas dan desain. Zara menekankan nilai kualitas desain yang baik di setiap produknya. Ya Zara punya desainer sendiri ya untuk bajunya. Bahkan Uniqlo punya pabrik material sendiri untuk bajunya. Makanya kalau Zara jualan fashion terbaru, Uniqlo jualan material terbaru dari dan sebagainya. Inovasi. Zara mengusung nilai inovasi dalam peningkatan bisnisnya. Yang ini terkenal dengan model bisnis fast fashion. Baju yang kita beli bulan ini kita cari lagi rusak caranya 6 bulan atau 3 bulan tidak tertemukan potongan yang sama. Gitu. Kembali ini relatif karena Uniqlo
celana yang saya beli ketika S1 dulu itu sekitar berapa 6 tahun 8 tahun yang lalu ya masih ada. Dan kalau ada karakter buyer yang kalau sudah cocok itu mau kapanpun umurnya bertambah nyaman dengan itu. Gitu. Nah, tetapi di sini inovasi penting. Di Zara inovasi dalam bentuk model fashion. Kalau di Uniqlo inovasinya bahan. Kita pakai baju di Uniqlo yang kalaupun tropis ya di Indonesia katanya klaimnya tidak akan bau. Next. Nah, ini kembali ke depan. Kopi di Starbucks lebih mahal dibanding warung, namun pelanggannya tetap banyak. Kenapa ya? Belanja di Alfamart atau Indomaret lebih mahal dibanding toko kelontong. Tapi cabang Indomaret dan Alfamart semakin bertambah di mana-mana. Kenapa ya? Kita mulai mempertanyakan dulu. Next. Karena branding digabungkan dengan experience positif itu bisa menghasilkan cuan. Ya. Orang kadang tidak terlalu berpikir positif kok kalau sudah berhubungan dengan perasaan atau preferensi diri. Kadang kita rela membeli harga yang lebih mahal gitu ya dibanding dengan produk-produk yang lain hanya karena pengalamannya berbeda. Kita rela bayar Starbucks karena kita merasa beli kopi lebih eksklusif. Bahkan mahasiswa saya ada yang berpendapat bahwa kalau saya mengerjakan TA di Starbucks saya merasa pintar gitu loh Pak. Gitu. Jadi kalau dia kerjakan di kampus ketemu saya butuh ditanya tuh nggak bisa jawab. Tapi kalau dia kerjakan TA di Starbucks dia merasa pintar. Harusnya ketika Pak Bintang saya jawab ini ya. Kenapa kalau di depan Pak Bintang mesti diem gitu. Gitu. Begitu pun sama Indomaret, begitu datang kena AC, ya udah lumer. Yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Yang tadinya banding-bandingin harga jadi nggak banding-bandingin. Next. Nah, mari membangun branding mulai hari ini. Nanti akan dilanjutkan materi Pak Amar, tapi kami break dulu ya, teman-teman ya. Oke. Break dulu. Dan setelah materi Pak Amar selesai, nanti kita akan mencoba mengisi desain brief. Di mana desain brief itu kita akan pelajari dulu. Nanti jika di program lanjutan pembuatan desain kemasan ya, kalau tidak berubah ya. Dari desain brief yang Bapak Ibu tulis, buat akan diterjemahkan dalam bentuk desain kemasan yang baru. Jadi nanti diharapkan benar-benar mencurahkan hati, waktu, dan pikiran untuk mengisi desain brief yang akan kita kumpulkan. Sementara itu dari saya, terima kasih untuk waktunya tanya jawab di sesi terakhir ya Bapak Ibu.